Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, di mana saya Ahmad Husni Tamrin dari BPSDM Kementerian PUPR dan saya sebagai Widya Iswara ahli utama. Baik, saya pada hari ini akan memberikan strategi pembelajaran agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan tingkat nasional, dan saya berharap bagi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu menjadikan acuan bagi kita semua. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan tingkat 2, yaitu dasar hukumnya yaitu Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya yaitu Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktur kepemimpinan, di mana tuntutan perubahan untuk pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yaitu mengenai tantangan organisasi, di mana inovasi, tuntutan digital, dan pengembangan sumber daya manusia, serta tuntutan cara kerja yang lebih efisien, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi, di mana yang dibutuhkan adalah kompetensi yang dibutuhkan, berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, serta berpikir sistemik di dalam melaksanakan penguasaan teknologi digital. Itulah perubahan tuntutannya. Di mana untuk pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini adalah dengan blended learning dengan komposisi klasikal 50% dan e-learning paling banyak dipilih oleh responden. Di situ dilakukan survei oleh Lembaga Administrasi Negara di tahun 2021. Dan pendekatan pembinaan pengembangan yang efektif yaitu 10%, 20%, dan 70%, di mana learning development ini sangat berpengaruh pada fokus non-training development program. Oleh sebab itu, perlu pencapaian target, interaksi, dan fokus aplikasi kreasi yang dinamakan taksonomi Bloom, di mana ada creating, evaluasi, analisis, applying, dan understanding, serta remembering. Inilah yang menjadikan target kurikulum pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Dan pada aspek pembaruan kebijakan itu terdiri dari 3 aspek, yaitu dasar hukum, strategi pembelajaran, tempat penyelenggaraan program, dan pemanfaatan e-learning, di mana dimulai sejak Juni 2022, di mana tadi ada Perkalan nomor 1 tahun 2023 dan Perkalan nomor 2 tahun 2023, di mana perlunya adanya kurikulum dalam arti blended learning, klasikal, dan distance learning. Oleh sebab itu, kompetensi yang dikembangkan di dalam melaksanakan taksonomi Bloom yaitu kompetensi yang mendukung world class delivery, di mana pelatihan kepemimpinan tingkat 2 itu adalah kepemimpinan yang strategis. Oleh sebab itu, apa saja yang baru di dalam kebijakan tersebut, itu salah satunya adalah materi. Kemudian yang kedua, mengutamakan pola blended learning.
serta ada 3 dasar, yaitu mata pelatihan inti, ada dasar, dan pilihan. Pendekatannya di setiap agenda itu mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Di mana pemetaan dari sumber daya yang ada yaitu pemetaan sikap perilaku. Oleh sebab itu, kurikulum yang dilakukan pada saat ini adalah kurikulum terdiri dari kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Oleh sebab itu, perlulah strategi pembelajaran yang dimana boleh dikatakan untuk pelatihan, untuk kelompok mata pelatihan inti adalah e-learning, self-learning, dan kolaborasi e-learning dan klasikal. Untuk pelatihan dasar yaitu self-learning, serta mata pelatihan pilihan yaitu self-learning. Oleh sebab itu, kelompok mata pelatihan pada PKN tingkat 2 yaitu terdiri dari 4 agenda tersebut. Mengelola diri yaitu self-mastery, kemudian kepemimpinan strategis, kemudian manajemen strategis, dan aktualisasi kepemimpinan strategis. Di mana mata pelatihan yang baru dalam arti pembaruan materi kepemimpinan digital, pembaruan materi dalam arti manajemen strategis di sektor publik, serta pembaruan materi terhadap inovasi yang ada di dalam melaksanakan public-private partnership. Dan perlu diketahui bahwa pelatihan struktural itu dimulai dari pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, serta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Di mana yang kita bahas pada hari ini yaitu pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan perlu diketahui bahwa substansi mata pelatihan PKN tingkat 2 berlanjut di dalam smart government, yaitu pelatihan mata inti, yaitu mengenai agenda pengelolaan diri, kemudian agenda kepemimpinan strategis, dan agenda manajemen strategis, serta agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Inilah mata pelatihan inti yang perlu dilakukan di dalam melaksanakan inovasi pada pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, di mana kelompok pelatihan manajemen strategis itu terdiri dari mata pelatihan manajemen strategis sektor publik, kemudian marketing sektor publik, serta isu strategis dan public-private partnership. Dan perlu diketahui juga dalam tahapan blended learning untuk pelatihan kepemimpinan tingkat 2 itu dimulai pada pembelajaran klasikal tahap 1, kemudian ada pembelajaran mandiri, kemudian ada e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, di mana peserta berada di kedudukan masing-masing. Kemudian pada berikutnya itu adalah pembangunan komitmen bersama, di mana di tempat kerja dan tempat pelatihan tersebut. Nah, pada saat pembelajaran klasikal tahap 2, perlu disikapi bahwa lembaga yang menyelenggarakan disitulah peserta akan melaksanakan diskusi. Serta setelah pembelajaran klasikal tahap kedua itu ada yang namanya aktualisasi kepemimpinan strategis di tempat kerja antara peserta dengan mentor. Dan diakhiri pada pembelajaran klasikal tahap 3 yaitu di tempat penyelenggaraan pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, learning journey itu terdiri dari pengelolaan diri, kemudian kepemimpinan strategis, dan agenda 3 yaitu manajemen strategis
publik, serta aktualisasi kepemimpinan strategis. Di dalam manajemen strategis, paling tidak peserta mampu menerapkan manajemen strategis melalui analisis diagnostik reading, dalam arti merumuskan serta mengimplementasikan. Oleh sebab itu, didukung dengan kemampuan pemasaran, yaitu mengenai apa? Marketing sektor, efektivitas implementasi kebijakan. Nah, output yang diharapkan dalam arti pada saat melaksanakan mentor maupun coach itu adalah pemetaan perilaku kepemimpinan dan strategis pengembangan diri, serta melaksanakan mentoring pelaksanaan potensi diri maupun laporan pengembangan potensi diri dan laporan potensi diri. Oleh sebab itu, pembelajaran output kepemimpinan nasional tingkat 2 itu terbagi dalam beberapa sektor yang ada di dalam arti pengampu materi adalah narasumber, mentor maupun coach penguji. Oleh sebab itu, perlu kita sikapi dengan learning journey pada agenda 3. Salah satu contoh yaitu mengenai blended learning. Di dalam melaksanakan blended learning, gambaran umum pembelajaran PKN tingkat 2 mengenai blended learning itu ada pada hari kedua, hari ketiga, maupun hari ke-8 dan hari ke-9. Ini tinjauan dari blended learning. Kemudian pada hari ke-19, hari ke-20 itu juga dilakukan mengenai blended learning, serta dilanjutkan pada hari ke-25 dan hari ke-26. Nah, itulah tata kelola di dalam melaksanakan blended learning, yaitu dilanjutkan pada hari ke-37, di mana pembelajaran agenda 3 itu terdiri dari 2 jam pelajaran. Dan hari ke-106 itu adalah berbagi pengalaman hasil visitasi kepemimpinan nasional dan penilaian policy brief. Ditutup dalam arti melaksanakan itu. Kemudian saya berikan skema kalau agenda 3 dalam arti klasikal, yaitu pada gambaran umum untuk pembelajaran klasikan yang ada di kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu pada hari ke-4 itu adalah ceramah isu strategis integritas kepemimpinan. Kemudian pada hari ke-8 itu ada manajemen strategis sektor publik dan public private partnership, serta di hari ke-9 ada isu strategi kebijakan nasional dilanjutkan dengan marketing sektor publik. Itulah strateginya. Makanya perlu kita menyusun strategi sektor publik dalam arti isinya menyusun rencana strategis pada instansi pemerintah, di mana terdiri dari deskripsi, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, serta materi pokok. Itu pada penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah. Kemudian dilanjutkan yang ada yaitu mata pelatihan marketing sektor publik yang terdiri dari tantangan kinerja birokrasi dalam era teknologi informasi, kemudian ada prinsip dasar marketing dan marketing sektor publik, dan strategi penerapan strategi marketing pada sektor publik. Itu juga terdiri dari deskripsi, tujuan pembelajaran, dan indikator keberhasilannya, serta materi pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai isu strategis, di mana isi dari isu strategis yaitu isu strategis tentang integritas kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah isu strategis tentang kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah isu strategis tentang kebijakan nasional.
Serta yang terakhir yaitu isu strategis terkait dengan tema visitasi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini paling tidak peserta mampu menganalisa di dalam melaksanakan integritas, kewirausahaan, dan kebijakan nasional dalam menyusun kompetitif advance pada pemerintahan. Serta yang terakhir yaitu public-private partnership, itu terdiri dari konsep public partnership, kemudian ada teknik analisis public partnership, serta program public-private partnership, di mana dia menguraikan konsep mengenai public-private partnership yang melaksanakan dan mengimplementasikan. Di mana konsep ini adalah konsep dasar yang perlu disikapi oleh pemimpin nasional. Kemudian pada agenda distance learning, ini saya ambil contohnya dalam hal pada hari ke-8, hari ke-9, serta hari ke-17 dan 18, dan hari ke-19. Oleh sebab itu, perlu kita cermati pada saat melaksanakan distance learning, paling tidak sinkronus pembelajaran agenda 3 ini saling terkait dengan agenda 2, agenda 1, maupun agenda 4. Nah, ini salah satu contoh nantinya kalau peserta sudah melaksanakan paling tidak ada e-learning di agenda 1 yaitu pemahaman agenda 1, kedua, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Di mana di situ dimasukkan pendalaman, kemudian ada tugas individu maupun kelompok. Kemudian setelah selesai pada saat melaksanakan e-learning, baru peserta itu di dalamnya melaksanakan off campus. Dalam arti dia melaksanakan diagnosa organisasi dan ide proyek perubahan. Dukungan komitmen atas ide perubahan itu sangat diperlukan di dalam melaksanakan off campus tersebut. Kemudian pada tahapan klasikal kedua itu diberikan pendalaman agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 sebagai pembekalan evaluasi akademik secara luring nantinya. Kemudian evaluasi akademik yang dimana evaluasi akademik itu dilakukan pada saat dia menyelesaikan IC maupun kasus yang dilaksanakan, serta seminar rancangan proyek perubahan dan penyusunan policy brief, serta visitasi kepemimpinan nasional. Kemudian off campus yang kedua itu 60 hari di mana pelaksanaan proyek perubahan. Di dalam melaksanakan proyek perubahan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Pelaksanaan pengembangan potensi diri itu dilakukan pada saat melaksanakan off campus yang kedua. Oleh sebab itu, klasikal yang ketiga nantinya melaksanakan agenda 4. Mengenai apa? Mengenai penilaian policy brief serta seminar proyek perubahan. Dalam hal ini paling tidak saya akan memberikan penjelasan tentang agenda 3 mengenai manajemen strategis sektor publik. Di mana paling tidak manajemen sektor publik ini adalah teknik dan pendekatan yang komprehensif di dalam mengelola sebuah organisasi pemerintahan. Kemudian organisasi ini mampu berjalan secara efektif kalau di dalamnya mencapai tujuan yaitu organisasi berkinerja tinggi. Oleh sebab itu yang dinamakan organisasi berkinerja tinggi paling tidak mampu menggunakan sumber daya yang efisien, mampu menerapkan sistem mekanisme kerja di dalam proses untuk mencapai tujuan yang efektif, dan mampu menghasilkan capaian kinerja terukur dan berkelanjutan. Paling tidak pendekatan input dan proses serta output ini sangat diperlukan di dalam melaksanakan manajemen strategis sektor publik ini. Paling tidak
pada kondisi sekarang maupun yang akan datang. Itu akan melaksanakan lingkungan strategis internal maupun eksternal. Supaya apa? Mencapai tujuan organisasi serta strategi yang akan diimplementasikan serta rencana aksi untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Serta yang terakhir adalah pemantauan. Nah, paling tidak ini contoh-contoh yang dilaksanakan pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi itu. Salah satu contohnya yaitu proses pencapaian tujuan berbasis kinerja. Contohnya SAKIP, IKI, dan IKU. Kemudian pada marketing sektor publik, paling tidak ini menjadikan teknik atau strategi pemimpin birokrasi publik untuk memasarkan. Marketing sektor publik itu mencakup 4P, dalam arti produk, kemudian dalam arti place, kemudian dalam arti price, dan keempat yaitu promotion. Dalam hal ini, paling tidak keempat P ini menjadikan marketing sektor publik itu harus menghasilkan peningkatan apresiasi dan partisipasi. Oleh sebab itu, strategi 4P ini menggeser kuadran stakeholder dan mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, secara garis besar, isu strategis itu paling tidak menjelaskan mengenai masalah yang belum konkret, belum jelas, dan masih dalam proses. Karena apa? Masih mempunyai masalah yaitu mengenai jangka panjang. Makanya isu strategis itu menjadi isu strategis dan masalah teknisnya. Di dalam masalah isu tersebut, kepentingan strategis adalah kepentingan organisasi yang antara lain menyangkut kebijakan strategi nasional, hajat hidup orang banyak, dan kepentingan organisasi yang sangat vital. Serta dapat dipecahkan, isu strategis ini harus diterjemahkan menjadi masalah-masalah teknis jangka pendek. Dalam hal ini, paling tidak kalau Bapak Ibu melakukan diagnosis organisasi, kenali dulu organisasi. Kemudian petakan dan tentukan solusinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai public-private partnership atau disebut P3. Dalam arti dia akan melaksanakan pendekatan pengelolaan manajemen birokrasi publik dan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung peran pihak private atau swasta untuk mendukung proses pencapaian tujuan karena sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi atau terbatas. Kemudian prinsip ini melibatkan pihak swasta dalam proses mekanisme kerja birokrasi publik sudah dikenal sejak 90-an melalui pendekatan reinventing government yang kemudian lebih disempurnakan dengan business bureaucracy, di mana akan menjadikan pendekatan good government dan good government akhir-akhir ini. Itu menjadikan bahwa good government ini sangat dibutuhkan melalui partnership yang melaksanakan kegiatan tertentu untuk mewujudkan tujuan yang saling menguntungkan di dalam melaksanakan good government ini. Oleh sebab itu, yang terakhir, keterkaitan antara mata pelatihan dalam agenda 3, yaitu mengenai manajemen sektor publik, itu akan terjadi dalam arti tertantang masalah organisasi secara efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga tujuan cepat terwujud. Dalam arti itu akan berkaitan dengan agenda 4 mengenai apa? Visitasi kepemimpinan nasional, kemudian pembuatan lesson learn untuk individu dan pembuatan policy brief untuk kelompok, di mana itu akan dikaitkan dengan proyek perubahan mengenai rancangan proyek perubahan dan seminar rancangan proyek perubahan, serta pelaksanaan proyek perubahan di tempat kerja dan laporan pelaksanaan proyek perubahan dan seminar
pelaksanaan perubahan. Itulah yang bisa saya sampaikan masalah strategi pembelajaran di dalam melaksanakan entah itu secara klasikal maupun blended learning dan distance learning. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi peserta di dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.